Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rusdi Rahman dalam podcast Undipa Universitas Dipa Makassar. Nah, hari ini saya sangat senang sekali kedatangan narasumber yang bisa membagikan banyak pengalaman, apalagi mengenai hal tentang Universitas Dipa Makassar. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman saya akan lebih bagusnya membacakan dulu latar belakang atau profil dari narasumber kali ini. Yang pertama di sini mulai dari nama narasumber kali ini yaitu Bapak Jofri Eskom MT PhD yang dimana tempat tanggal lahir Tole-Tole 12 Desember 1970 ya Pak. Oke, siap. Dan mungkin teman-teman banyak lagi akan yang bisa di-share mengenai latar belakang Bapak, tapi sebelumnya saya akan memaparkan beberapa kegiatan atau kerjaan yang saat ini atau yang sudah dilakukan. Yang pertama merupakan dosen tetap Universitas Dipa Makassar sejak 2005 ya Pak. Oke, yang kedua ada juga tentang Wakil Rektor 3 Universitas Dipa Makassar, dan sampai saat ini teman-teman Bapak yang akan menjadi narasumber kali ini Pak Jofri menjadi atau menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Dipa Makassar, dan sangat banyak pengalaman atau banyak edukasi akan nantinya di-share oleh Bapak. Untuk itu langsung saja teman-teman, mungkin Bapak bisa kenalkan dulu dirinya sedikit tentang Undipa juga sekalian sebelum masuk di PMB penerimaan mahasiswa baru. Bisa cerita sedikit dulu Pak tentang Universitas Dipa Makassar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, makasih Pak Rusdi atas waktu yang diberikan. Iya. Terkait bagaimana Universitas Dipa Makassar sampai hari ini di usia yang 31 tahun. 31 tahun Pak. Ya. Jadi saya juga adalah alumni Universitas Dipa Makassar. Oh, alumni juga Pak. Alumni STIMIK Dipa Negara masih waktu itu. Nah, terkait Universitas Dipa Makassar, jadi Dipa Makassar itu lahir tahun 1994 dengan nama STIMIK Dipa Negara. Oh, dulunya STIMIK Dipa Negara ya Pak. Oke. Negara. Alhamdulillah tahun 2021 tepatnya 8 Februari 2021 STIMIK Dipa Negara berubah menjadi Universitas Dipa Makassar. Iya. Dengan menambah 2 program studi S1 yaitu kewirausahaan dengan bisnis digital. Iya Pak. Sampai hari ini sudah ada 7 program studi di Universitas Dipa Makassar. Salah satunya adalah program Magister Informatika atau S2 Informatika. Jadi itu yang terbaru ya Pak, yang Magister S2 ya, Magister Informatika dengan prodi S2 Informatika. Itu adalah pengembangan dari teknik informatika. Jadi juga merupakan satu-satunya di wilayah 9 yang membuka pasca sarjana informatika untuk program tinggi swasta. Oke. Jadi tadi disebutkan Pak ada 7, untuk lebih detailnya lagi Pak mungkin ada 7. Apa saja sih yang ada di dalam Universitas Dipa Makassar program studinya? Untuk program studi sendiri pertama adalah teknik informatika S1, kemudian sistem informasi S1, kemudian rekayasa perangkat lunak S1, kemudian bisnis digital S1, kewirausahaan S1, dan ada 1 diploma 3 yaitu manajemen informatika. Ditambah 1 lagi yaitu program studi S2 teknik informatika atau informatika. Oke, jadi teman-teman untuk sekarang dan yang hadir baru dari Universitas Dipa Makassar yaitu program studi magister ya Pak. Informatika. Dengan program studi informatika. Alhamdulillah sudah jalan angkatan pertama 12 orang, 8 alumni Undipa, 4 alumni dari perguruan tinggi lain, salah satunya dari Kalimantan Utara. Jadi dari Kalimantan Utara juga ada yang kuliah di S2 Informatika Universitas Dipa Makassar. Oke, jadi teman-teman
ternyata untuk magister dari Undipa sendiri sudah berjalan ya Pak, dan sudah ada bahkan dari luar Makassar yang mendaftar menjadi mahasiswa magister dari Undipa sendiri. Nah, untuk banyaknya tadi program studi Pak dari Universitas DIPA, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai akreditasi kita mungkin juga Pak dari kampusnya sendiri. Nah, untuk akreditasi sendiri saat ini akreditasi baik sekali, yaitu teknik informatika, sistem informasi, dan manajemen informatika. Jadi itu sudah baik sekali ya Pak? Tapi semuanya sudah terakreditasi. Di antaranya adalah kewirausahaan, rekayasa perangkat lunak, bisnis digital, dan yang terakhir adalah S2 informatika juga sudah terakreditasi baik. Sudah terakreditasi baik. Untuk 2 prodi, yaitu bisnis digital dengan teknik informatika, sementara pengajuan untuk reakreditasi. Semoga di paling lambat 2 atau 3 bulan ke depan sudah ada hasil yang bisa keluar dari 2 prodi tersebut yang sementara diusulkan untuk reakreditasi. Oke, sementara lagi ada diusulkan dan akan nantinya hadir kembali ya Pak? Paling lambat 2-3 bulan ke depan sudah ada hasil. Paling lambat 2-3 bulan ke depan sudah ada hasilnya. Oke Pak, berbicara mengenai Undipa sejak dari 1994 ya Pak? Ya. Dan Bapak sendiri berkuliah pada tahun? Saya 2000, alumni 2000. Alumni 2000 ya Pak. Ya. Tentunya sangat banyak sekali pengalaman yang sudah didapatkan dan bisa mungkin di-share Pak, terutama mungkin dari segi prestasi kampus kita juga sebelum beralih ke fasilitas ya Pak. Ya. Ya. Untuk saat ini alumni Universitas DIPA Makassar mulai dari STIMIK sampai Universitas DIPA Makassar itu sejumlah 17.461. 17.461 itu jumlah alumni yang saat ini dari 5 program studi yang sudah menamatkan. Sisa ada 2 program studi yang belum, yaitu bisnis digital dengan S2 informatika. Itu belum punya alumni. Insya Allah tahun ini bisnis digital sudah ada alumni, dan tahun depan kita prediksi bahwa tahun depan itu sudah bulan 9 alumni S2 sudah bisa ada alumni S2. Oke. Nah, untuk prestasi sendiri ya lumayan banyak. Ya. Otomatis ya dari usia 31 tahun pasti banyak. Di antaranya adalah prestasi mahasiswa yang memang cukup banyak prestasi mahasiswa. Iya Pak. Kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa juga ya cukup banyak terkait baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan terkait keilmuan yang ada. Sementara untuk prestasi di Undipa sendiri ya otomatis banyak mendapatkan hibah, banyak mendapatkan bantuan, prestasi mahasiswa, dosen-dosen kita banyak terlibat di luar kampus, baik sebagai pengajar maupun terlibat langsung dalam hal pengembangan keilmuan. Oke, jadi teman-teman Undipa sangat banyak prestasi yang sudah didapatkan, terkhusus untuk Undipanya sendiri. Baik itu dari segi mahasiswanya, organisasi maupun juga dosen-dosen yang ada di Universitas DIPA Makassar. Nah Pak, Undipa ini kan sudah lama gitu. Pastinya sudah banyak sarana atau prasarana yang ada di Undipa. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, sarana apa saja dan fasilitas apa saja mungkin yang diberikan oleh Undipa kepada mahasiswa yang berada di Undipa. Ya, otomatis untuk sarana sendiri ya, sarana itu merupakan bagian penting yang hampir tiap hari mahasiswa berhadapan dengan sarana tersebut. Betul. Ya, karena ada ruang kelas. Iya. Ya, ruang kelas teori sendiri ya pasti mahasiswa maupun alumni pasti merasakan bahwa setiap ruangan ada AC, kemudian LCD proyektor, dan sebagian ruangan juga mempunyai TV untuk sebagai media pembelajaran. Jadi setiap kelas ruangan itu sudah memiliki AC ya Pak? Memiliki AC, kemudian ada LCD proyektor juga untuk membantu bagaimana dosen untuk mengeksplor pertemuan atau materi-materi yang diajarkan. Oke, dan mungkin juga yang sama seperti yang saya rasakan dan teman-teman yang lain, mungkin fasilitas WiFi juga terjangkau di setiap lini kelas teman-teman. Jadi tidak hanya ruangan AC, WiFi pun teman-teman mahasiswa bisa mengakses dimanapun dia
walaupun dia agak di depan, dia mendapatkan juga akses wifi Pak ya, maupun di belakang juga 24 jam. Tanpa blank spot. Tanpa blank spot. Oke Pak. Nah, tadi sarana prasarana sudah dijelaskan, fasilitas yang didapatkan untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Undipa. Untuk sedikit mungkin ya. Di antaranya ada juga prasarana seperti masjid misalkan. Kemudian ada area parkir roda 4 dan roda 2 yang lumayan besar. Lumayan besar Pak. Ribuan motor roda 2 dan ratusan roda 4. Kemudian ada lapangan olahraga juga, futsal, basket. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang terkait kegiatan mahasiswa. Kemudian ruangan aula. Aula kita cukup besar. Cukup besar, mampu menampung 500 peserta. Kemudian bahkan ada 2 ya Pak? Satu lagi khusus untuk mahasiswa Pak. Untuk mahasiswa bisa menggunakan aula lumayan besar. Jadi saat ini kita punya tempat bagaimana mahasiswa tersebut bisa mengembangkan selain dari mata kuliah yang ada di kurikulum, kita juga menyediakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra kurikuler yang rutin diadakan oleh mahasiswa di Universitas Dipa Makassar. Oke, jadi dari manajemen dari kampusnya sendiri memang mendukung mahasiswa ya Pak, yang berorganisasi ingin menggunakan fasilitas, menggunakan ruangan, aula, itu semua terfasilitasi. Kalau dari faktor pendukung Pak, fasilitas pendukung tadi itu ya yang bisa dinikmati mahasiswa yang termasuk sarana dan prasarana. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di Universitas Dipa mungkin ada UKM Pak, bisa disebutkan atau bisa dijelaskan? Alhamdulillah saat ini kita punya banyak UKM di Makassar. Jadi ada UKM internal, ada juga beberapa UKM yang eksternal tapi berafiliasi langsung dengan Universitas Makassar. Nah, UKM terbagi 3. Ya, ada UKM minat dan bakat. Jadi ada seperti mahasiswa pecinta alam, kemudian KSR, kalau dikenal di SMA namanya PMR. PMR ya Pak. Ada lembaga penyiaran juga. Ada juga UKM yang khusus untuk seni. Seni. Ada juga UKM yang khusus untuk bola basket, sepak bola, karate, taekwondo. Kemudian ada juga khusus untuk bagaimana mereka mendesain, desain komunikasi dan visual dan fotografi. Kemudian ada juga UKM bidang keilmuan. Nah, UKM bidang keilmuan itu adalah UKM yang organisasi yang memang diperuntukkan untuk bagaimana mengembangkan ilmu-ilmu yang dipelajari maupun yang tidak dipelajari, seperti misalkan pemrograman, jaringan komputer misalkan, perbaikan komputer misalkan. Jadi semua ada. Di antaranya ada teknik study club, ada kedai komputer, kemudian ada Dipa Negara komputer study, NIPAS Diploma Club, kemudian Dipa Negara Manajemen Study. Kemudian ada juga organisasi yang sifatnya keagamaan. Ya Pak. Dia mengkaji soal-soal agama. Itu juga ada Persekutuan Mahasiswa Kristen, ada Majelis Kajian Mahasiswa Dipa. Dan ini diantaranya sini ada sudah berusia hampir seumur Universitas Dipa Makassar. Jadi sudah sangat lama ya Pak organisasi. Ada yang berusia 30 tahun, masih bertahan sampai hari ini. Mungkin bisa di-spill mungkin Pak organisasi tersebut yang sudah sangat lama. Di antaranya ada mahasiswa pecinta alam, Mahadipa. Kemudian ada juga organisasi lain yang memang sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Yang baru itu terakhir itu adalah Degraf ya Pak. Baru. Terkait desain grafis dan fotografi. Oke Pak. Jadi sangat banyak ya Pak UKM, organisasi minat bakat yang ada di dalam kampus Universitas Dipa. Dan mereka banyak menghasilkan prestasi Pak. Prestasi, banyak sekali prestasi dan semua punya. Jadi kalau masyarakat bisa melihat langsung di masing-masing media sosial, medsos mereka ada semua hasil-hasil yang mereka telah raih di UKM mereka. Dan cukup membanggakan Pak, Jadi tidak hanya walaupun Undipa dikenal Pak dengan bidang teknologi, multimedia, pemrograman, website, tapi kita juga melahirkan prestasi-prestasi minat bakat seperti basketball, futsal dan sebagainya, karate. Macam taekwondo punya semua. Punya semua prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan. Malah ada yang ikut sampai
kejuaraan-kejuaraan. Berarti tingkat nasional ya Pak, Ya, tingkat nasional. Jadi bukan lagi skala kampus, tapi bukan. sampai ke tingkat nasional, ajang kompetisi nasional. Ya. Nah, itu tadi Pak mengenai organisasi, mengenai tentang mahasiswa. Berbicara tentang mahasiswa Pak, mungkin bisa diceritakan tentang kelas atau jalur di Undipa serta waktu-waktu kuliahnya Pak, mungkin. Ya, untuk saat ini Universitas IPA Makassar itu jalur kuliah itu atau mahasiswa bisa memilih. Iya. 3 jalur kuliah, yaitu jalur reguler. Iya. Reguler itu seperti biasa bahwa dia kuliahnya Senin sampai Jumat pagi, sore, ya Senin sampai Jumat. Kemudian untuk jalur kelas pekerja. Nah, ini kelas pekerja ini ada online dan offline. Oke, jadi membantu bagi orang yang bekerja ingin kuliah Pak ya? Ingin kuliah. Ingin jadi kuliah. waktunya itu diatur di sore hari, dan malam hari. Dan malam hari. Tidak mengganggu pekerjaan utama. Dan, waktu kerja. Ya, saat ini sudah ada yang tahun ini wisuda berikutnya sudah ada. Wisuda berikutnya untuk kelas pekerja. Kemudian ada jalur lain namanya rekognisi pembelajaran lampau. Nah, jalur ini adalah menghargai pengalaman belajar seseorang. Menghargai pengalaman kerja dan pengalaman yang didapatkan, baik itu pengalaman kerja maupun sertifikasi kompetensi yang dimiliki. Berarti itu di apa namanya? Ditransfer masuk ke kredit semester atau SKS. Oh, berarti semacam akselerasi ya Pak? Bisa dikatakan akselerasi, tapi yang pasti adalah pengalaman kerja ya dikonversi. Bisa dibuktikan. Iya. Dengan surat keterangan dari perusahaan atau sertifikat potensi, itu bisa diakui masuk ke SKS. Oh ya Pak, mau nanya sedikit Pak, apakah itu harus terkait dengan bidang dan pekerjaannya kah, ataukah di luar dari bidangnya dia bisa konversi sertifikat yang dia masukkan? Ya, otomatis harus sesuai dengan bidang program studi yang dia pilih. Oh. Nah, program studi sekarang ada 2 saja, ya. Sistem informasi dan teknik informatika. Jadi kalau misalkan dia mau masuk di teknik informatika, sistem informasi, berarti sertifikat kompetensinya atau pekerjaan yang selama ini mereka lakukan adalah berhubungan dengan komputer pastinya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya, kita mengeluarkan ijazah, otomatis kampus juga harus punya tanggung jawab terkait apa yang dia keluarkan ke mahasiswa yang bersangkutan. Oh ya, betul Dan Pak. ada yang menilai Pak, ada yang menilai terkait pekerjaannya, terkait sertifikasi yang dimiliki. Ada yang mengasesmen namanya. Ya, jadi sesuai dengan profil data dari mahasiswanya juga maupun juga yang memberikan materi. Seperti itu. Oke, untuk apa saja syarat untuk menjadi mahasiswa Undipa Pak kira-kiranya? Ya, oke. Jadi otomatis ya bahwa semua perguruan tinggi pasti mempunyai syarat untuk masuk mahasiswa. Jadi kita punya tiga jalur untuk mahasiswa untuk diterima sebagai mahasiswa baru. Nah, yang pertama mahasiswa reguler, ya otomatis mahasiswa reguler itu adalah punya ijazah sekolah menengah atas 1 derajat. Secara umum ya Pak. Secara umum ya. Sanggup mentaati peraturan, ya otomatis seperti itu. Kemudian warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan. Ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka lalui. WNA ya Pak. Ya. Kemudian satu lagi bahwa kita ini bukan eksklusif, tapi kita adalah inklusif. Kita menerima semua. Ya, menerima semua tanpa ada perbedaan sama sekali. Baik. Tanpa ada perbedaan. Kemudian untuk mahasiswa ahli jenjang, D3 ke S1. Jadi itu harus berijazah diploma 3. Kemudian diploma 3 tersebut harus sesuai dengan program studi yang dia pilih. Jadi misalkan diploma 3 komputer, ya berarti harus dilihat bahwa kalau dia memilih misalkan prodi S1 komputer ya harus D3-nya apa. Jadi kalau pilih misalkan bisnis digital, kita lihat lagi apakah dia dari manajemen. Jadi harus disesuaikan. Jangan sampai nanti dia mentransfer atau dia pindah butuh waktu yang lebih panjang. Jadi kita memberikan. Kemudian untuk mahasiswa pindahan sendiri ada juga yang ketiga, mahasiswa pindahan itu perguruan tinggi asal harus memiliki status program studi terakreditasi. Terakreditasi apa? Sekarang kan kita punya istilah bahwa ada A, B, C, ada unggul, ada baik sekali, ada baik. Pak, betul. Nah, itu harus ada di perguruan tinggi asalnya. Kemudian ingat bahwa kalau mau pindah, yakinkan dulu bahwa perguruan tinggi tujuan Anda pindah itu mau menerima.
Oh iya. Mau Dipastikan menerima. dulu ya Pak. Pastikan dulu. Yang akan Baru terima. Pindah. Oke. Pindah Jangan dulu. Pindah. Sementara Masih bingung. sudah dikeluarkan dari PDDikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, itu otomatis sulit untuk kembali ke perguruan tinggi semula. Oh iya iya. Jadi iya. harus memang benar-benar yakin bahwa mau pindah. Iya. Ya. Kemudian memiliki IPK juga ya, kita mensyaratkan IPK 2,75, kemudian Minimal ya, Pak? Pindah. Minimal. Jadi ada surat keterangan pindah dan transkrip. Nah, transkrip itu diperlihatkan dulu ke kampus tujuan. Jangan sampai nanti pada saat dia transfer tidak memenuhi syarat Iya. yang harus dipenuhi. Iya. Yang saya itu untuk mahasiswa pindahan. Ya, Oke. jadi ada 3 jalur: reguler, alih jenjang D3 ke S1, kemudian mahasiswa pindahan. Mahasiswa pindahan. Ya. Jadi ada beberapa penerimaan Itu untuk ya. S1. Untuk S1 ya, Pak. Untuk S1 dan D3. Sedangkan untuk S2 sendiri, Iya. S2 sendiri itu otomatis semua sarjana Ya. atau dalam pengertian S1 yang telah Ya. mendapatkan gelar S1. S1 itu dapat diterima di program studi S2 di Universitas Makassar. Oke. Cuman Ya. untuk yang komputer kita menyediakan matrikulasi, sementara untuk yang di luar komputer misalkan manajemen, kesehatan dan sebagainya, itu otomatis dia harus mengambil namanya mata kuliah matrikulasi, karena matrikulasi itu merupakan syarat dari negara. Oke, jadi tetap bisa daftar Pak, tapi Ya, harus mengikuti ya, matrikulasi dulu ya Pak, yang tidak sesuai atau Ya. belum sama ya dengan S1 yang dengan S2 yang didaftari. Ya, saya jelaskan juga sedikit dulu. Nah, untuk S1 sendiri itu syarat SKS itu 144 sudah bisa sarjana. Di Undipa ini bisa selesai 3,5 tahun untuk S1. 144. Ya, 3,5 tahun bisa selesai. 3,5 tahun. 3 tahun bisa selesai. Kemudian untuk diploma 3, Oke. syarat selesai itu ada 108 SKS. 108. Ya, Oke. itu wajib ditempuh 3 tahun. Oke, Ya, 3 atau tahun. 2,5 tahun bisa, tapi itu biasanya jarang sekali terjadi. Sementara untuk S2 itu bisa selesai 3 semester. 3 semester, Pak. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun bisa selesai. Oh. 1,5 tahun. 1 tahun atau 3 setengah. semester. 3 semester. Itu bisa selesai untuk Oke. S2. S2. Oke, jadi teman-teman jika teman-teman menyesuaikan perkuliahannya sesuai, jika SKS-nya sudah sesuai dan semua nilainya aman-aman saja, teman-teman bisa menyelesaikan kuliahnya sangat cepat ya, Pak. Sangat cepat, sangat cepat. Kalau S2 tadi 1,5 tahun. 1,5 atau tahun. 3 semester. Kalau yang diploma tadi bisa sampai 2 tahun. 2,5 atau 3 tahun. Iya, jadi sangat cepat ya teman-teman. Nah, untuk apa saja alur penerimaan mahasiswa baru di Undipa ya Pak? Ya, yang ada. otomatis untuk mahasiswa ya. Pertama mahasiswa itu harus masuk di web Undipa. Oke, akses web Nanti dulu ya kita Pak. Mungkin nanti bisa dituliskan di podcastnya. Oke, untuk, diberikan keterangan. akses di webnya. Baik, siap, Pak. admisi.undipa.id. Oke. Itu bisa nanti langsung situ masuk dan nanti bisa daftar akun. Daftar akun dulu ya Pak. Akun dulu, Oke. otomatis nanti setelah itu membayar biaya pendaftaran. Jadi ada biaya pendaftaran. Ya. Kemudian nanti setelah itu nanti akan diberikan akun untuk masuk mengisi form. Mengisi form. Lagi mengisi form-form yang diisi itu tidak Oke. terlalu lama mengisinya. Kemudian calon maba itu nantinya akan melengkapi. Kemudian setelah itu nanti akan ada ujian ya. Tapi ujiannya tidak seribet apa. Itu online semua. Oh, iya. Wawancara juga online. Kemudian ada pengumuman. Setelah itu nanti mahasiswa melakukan namanya registrasi. Registrasi Atau ulang. Daftar ulang ya. Registrasi ulang, Daftar Pak. ulang. Nanti akan ada virtual account yang dikirimkan ke masing-masing Oh iya. mahasiswa untuk membayar sesuai dengan jumlah yang dibayarkan per prodi. Jadi Per ingat prodi. bahwa setiap program studi berbeda. Iya. Berbeda biaya yang harus dibayarkan. Nanti bisa juga dilihat di web Undipa. Oke. Di situ di web situ di admisi.undipa.ac.id situ ada timeline dengan pembayaran. Itu bisa dilihat. Saat ini mulai 1 Juni sampai 31 Juli itu gelombang 4.
Jadi gelombang 4 ya Pak? Biaya atau waktu di gelombang keempat bisa dilihat. Oke Pak. Ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang teman-teman harus ikuti ketika akan menjadi calon mahasiswa baru atau sebagai pendaftar calon mahasiswa baru dari Undipa. Dan langkah-langkah itu cukup mudah ya Pak? Langkahnya sebenarnya dua saja. Dua saja. Artinya hanya buat akun, kemudian mengisi form. Mengisi form. Hanya dua saja sebenarnya. Iya. Kalaupun teman-teman masih kebingungan, kami punya front office ya Pak yang punya hotline number bisa membantu teman-teman dalam pendaftaran calon mahasiswa baru Universitas Dipa Makassar. Bisa juga ke kampus. Bisa ke kampus juga ya Pak. Jadi ada admin, ada secara offline juga dijelaskan. Jadi teman-teman tidak susah lagi untuk mencari tahu bagaimana alur pendaftaran dari Undipa. Nah, untuk selanjutnya Pak, apakah Undipa menerima jalur mahasiswa dengan beasiswa? Apa saja beasiswa yang ada Pak kira-kira? Ya, untuk beasiswa sendiri, ya kita menyelenggarakan banyak menerima beasiswa. Ya. Antaranya ada beasiswa Yayasan Dipa Negara. Beasiswa itu adalah pada saat mahasiswa masuk itu kan ada potongan-potongan yang diberikan, itu adalah beasiswa dari Yayasan Dipa Negara. Jadi ketika sudah masuk Pak, sudah ada beasiswa yang akan bisa didapatkan. Pada saat dia daftar itu kan ada potongan diberikan. Oh iya betul. 100%, 50%, 25% untuk saat ini gelombang keempat. Kemudian untuk S2 sendiri juga ada beasiswa khusus dari yayasan juga. Untuk alumni. Untuk alumni Pak. Untuk alumni. Ada potongan tertentu yang diberikan untuk angkatan kedua ini. Oh, untuk angkatan kedua dari magister ya Pak? Dari magister. Ya, angkatan kedua untuk magister. Nah, selain itu ada beasiswa Pemda, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Itu banyak yang masuk di kita, banyak sekali yang masuk di kita. Itu semua kita akomodir dengan membantu kemudahan-kemudahan sesuai persyaratan yang diberikan oleh Pemda setempat. Oh iya. Jadi tinggal menghubungi BAK atau bagian kemahasiswaan untuk membantu mahasiswa mempermudah jalannya untuk mendapatkan beasiswa. Ya, kemudian ada beasiswa juga BUMN dan swasta, ada juga. Ada juga beberapa yang masuk di kita. Nah, untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah, kita sudah melaksanakan 4 tahun. Sejak 2021 itu ada 36 mahasiswa mendapatkan KIP kuliah. Beasiswa KIP kuliah. Beasiswa KIP kuliah. Kemudian 2022 itu 42. 2023 68, 2024 itu 49. 49 Pak. Ya. Tahun 2025 ini kita masih menunggu juga, otomatis pasti ada yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Ini beasiswa KIP kuliah merupakan satu momen yang cukup penting sebenarnya, ya, cukup bagus. Kenapa? Karena mahasiswa diberikan biaya kuliah gratis. Gratis itu Pak? Ya, gratis biaya kuliah, kemudian diberikan biaya hidup. Oh, ada lagi biaya hidup. Untuk tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2024 ke bawah itu ada biaya hidupnya itu 6.600.000 per semester. Per semester Pak? Satu per bulan. Wah, lumayan sekali Pak. Ya, lumayan membantu. Sangat membantu sekali. Sangat membantu. Kuliah gratis. Biaya hidup pun dia gratis. Ya, itu saja. Ada syarat dan ketentuan. Menjaga kuliahnya. Iya, betul. Ya, IPK-nya harus stabil di angka 3,01. 3,01. 3,01. Oke, jadi syaratnya minimal IPK-nya 3,01. Minimal, dan harusnya sih jangan sampai di angka itu Pak, harus di atasnya lagi. Lebih amannya kayak gitu. Cuman kita ini bukan penentu. Pendapat yang menentukan mendapatkan itu adalah dari aturan yang ditentukan oleh Dikti di bagian KIP. Memang sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan yang bahwa yang berhak mendapatkan adalah orang-orang yang memang tidak mampu secara ekonomi tapi mampu secara akademik. Oh iya Pak. Akan dilihat nanti. Mereka akan memberikan penilaian. Nanti nilainya itu akan masuk di kita bahwa orang-orang ini mendapatkan layak untuk mendapatkan beasiswa KIP. Setelah itu kita akan umumkan bahwa nanti ini akan mendapatkan. Nah, seperti itu. Oke, jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Banyak beasiswa yang dapat diberikan. Oke, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi beberapa tentang S1 ataupun juga S2 Pak, karena banyak yang menanya
Mungkin dari segi biaya ataupun juga beasiswa ataupun perihal lain yang teman-teman Undipa belum tahu atau yang ingin mendaftar gitu Pak. Ya, untuk saat ini pendaftaran kita masuk di gelombang keempat. Sebenarnya ada 5 gelombang. Ya. Gelombang 1 kemarin itu Desember, Ya. gelombang 2 itu Januari Maret, kemudian gelombang ketiga itu April Mei. Sekarang ini di 1 Juni sampai 31 Juli itu adalah gelombang keempat. Nah, benefit yang didapatkan, jadi uang pangkal akan diberikan potongan sebesar 25%. Itu hanya sampai 31 Juli. Ya. Yang mendaftar sampai 31 Juli. Ya, 10 Juli. Nah, untuk perkuliahan sendiri, kuliah perdana itu 15 September. Baik S1, D3 maupun S2. Itu kuliah di 15 Februari kuliah perdana. Jadi kemudian untuk jalur KIP sendiri itu berproses. Ada tahapannya Pak. Itu berproses. Ya, siap. Kita tidak tidak bisa memastikan bahwa kapan, tapi yang pasti adalah itu berproses. Saat ini sudah mulai penjaringan, karena swasta itu biasanya penjaringannya di sampai Oktober. Penjaringannya kalau swasta itu mungkin akan diberikan hasil di situ. Tapi itu juga sesuai dengan kota yang didapatkan oleh Universitas DIPA Makassar. Jadi teman-teman Undipa sangat banyak tadi yang telah di-share Bapak. Tentunya teman-teman sendiri bagi yang belum mendaftar, buruan mendaftar sebelum ketinggalan untuk beasiswa ataupun juga benefit-benefit yang akan diberikan dari kampus Universitas DIPA Makassar. Nah, sekali lagi teman-teman, kita masih mempunyai beberapa gelombang ya Pak. Tadi gelombang kelima nanti di bulan Agustus, 1 Agustus sampai 31 Agustus. Yang sekarang ini Juli gelombang 4. Juli gelombang keempat. Dan ada benefit yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak 25% pangkal. Jadi itu teman-temannya sangat banyak edukasi bagaimana teman-teman mengenal Undipa, bagaimana teman-teman mengenal jalur atau alur dari pendaftaran, prestasi dari mahasiswa Undipa sendiri. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan Pak sebelum ini kita memberikan closing statement atau pesan ke teman-teman mahasiswa Undipa. Tambahan saja bahwa ayo kita bergabung. Ayo bergabung di Universitas DIPA Kuning Gading. Teman-teman Anda yang sudah lama sudah menjadi alumni, sudah menjadi mahasiswa maupun yang sudah bekerja yang tersebar di mana-mana. Jadi bagi yang masih bekerja dan masih minat untuk mendapatkan gelarnya, mengejar kuliahnya, kita masih terbuka Pak untuk kelas pekerja. Nah, banyak juga tadi Pak penerimaan mahasiswa penerimaan mahasiswa baru yang bisa mendapatkan beasiswa, dan beasiswa itu bukan cuma satu jenis. Ada 4 jenis beasiswa yang akan di-share dan diterima. Ada jenis yang bisa kita berikan ke mahasiswa, yaitu diantaranya itu adalah beasiswa KIP kuliah yang bisa dapatkan. Karena banyak yang bertanya, Universitas DIPA terima KIP kuliah tidak? Hari ini kita memberikan pemberitahuan langsung bahwa kita menerima KIP kuliah. Baik Pak, mungkin terima kasih Pak untuk atas waktunya dan edukasi informasinya yang telah diberikan. Teman-teman jangan lupa follow Instagram, follow TikTok, YouTube dari Universitas DIPA Makassar. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih.